Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dengar ya sayang, apapun masalah kamu, apapun persoalan yang lagi kamu hadapi, sekalipun kamu orang jahat, aku nggak bakal pernah pergi dan tinggalin AA. Karena apa? Karena jika aku sudah sayang sama seseorang, seburuk apapun, dia pasti aku terima. Karena aku yakin, setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika dia sungguh-sungguh untuk berubah. Mendengar ucapan dari Teh Rima, aku pun terharu, sampai meneteskan air mata. Karena aku yakin jika dialah wanita yang dimaksud oleh mendiang nenekku, yang beliau katakan di dalam mimpi. Dengan sangat hati-hati aku ungkap dan ceritakan semua yang aku alami. Dan aku lakukan dari awal sampai hari ini. Awalnya Teh Rima sangat kaget, seakan tak percaya jika aku telah bersekutu dengan setan untuk mendapatkan semua ini. Astagfirullah sayang, apa semua yang kamu ucapkan itu benar adanya? Iya sayang, semua yang aku ucapkan ini benar adanya. Aku bingung dan aku ingin sekali mengakhiri ini semuanya, tapi entah bagaimana caranya. Sementara aku dan makhluk itu sudah terikat dengan perjanjian. Ya Allah sayang, sebenarnya apa sih yang membuat kamu sampai nekat bersekutu dengan setan? Apa kamu tidak takut dosa? Iya sayang, aku tahu aku salah. Dan aku pun tahu apa yang aku lakukan ini adalah sebuah dosa besar. Tapi aku punya alasan melakukan ini semua. Saat itu pun aku menceritakan semuanya kepada Teh Rima tentang alasanku sampai nekat bersekutu dan melakukan perjanjian dengan setan. Lama aku dan Teh Rima berbicara, sampai pada akhirnya Teh Rima menyarankanku untuk segera mengunjungi dan menemui salah satu kiai atau guru dari mendiang almarhum suami Teh Rima di daerah selatan Jawa Barat. Dan kami putuskan malam itu juga akan pergi ke tempat yang dimaksud Teh Rima. Aku pun kembali menelpon Mang Diman meminta untuk mengantarkan kami ke daerah selatan Jawa Barat. Dan untungnya Mang Diman mau membantuku. Segera ku tutup kembali tokoku dan menunggu Mang Diman di teras luar. Selang beberapa menit, akhirnya Mang Diman pun datang. Dan tanpa basa-basi kami pun langsung menuju tempat guru almarhum berada. Di sepanjang perjalanan aku coba untuk menghubungi ibu dan keponakanku di kampung. Tapi tidak ada satupun yang menjawab teleponku. Saat itu aku sangat khawatir sekali. Karena aku takut jika sosok wanita ular itu tahu aku akan mengunjungi seorang kiai atau orang pintar untuk meminta tolong, agar aku bisa lepas dari perjanjian itu. Aku takut ibu dan keponakanku yang akan jadi sasarannya. Berulang kali aku mencoba menghubungi ibu dan keponakanku, tapi tak kunjung dijawab. Kemana mereka? Apa yang sedang terjadi kepada mereka? Ya Allah, ampuni dosaku, lindungilah keluargaku. Terus aku mencoba menghubungi mereka, tapi tetap tak kunjung ada jawaban. Sampai pada akhirnya pamanku atau ayahnya Lisna menelponku saat itu. Langsung aku angkat. Dan apa yang aku dengar sungguh membuatku sangat terkejut. Menurut paman, sekitar pukul 2 dini hari tadi, beberapa tetangga sekitar rumah ibuku mendengar teriakan dari dalam rumahku. Dan setelah beberapa tetangga mendekati dan mendobrak pintu rumah ibu, para warga melihat sosok ular besar sedang melilit Lisna, sementara ibuku sudah dalam keadaan pingsan di sebelahnya.
Melihat kejadian tersebut sontak membuat sebagian warga ketakutan karena melihat sosok ular itu memiliki kepala seperti manusia. Dan sebagian dari mereka pun langsung memanggil sesepuh atau orang pintar di kampungku. Dan alhamdulillah semuanya belum terlambat. Saat orang pintar itu datang, sosok ular itu pun menghilang. Dan para warga pun langsung mengevakuasi ibu dan keponakanku ke rumah sesepuh tersebut. Sampai pada akhirnya paman datang. Terus sekarang ibu dan Lisna ada di mana, paman? Apa mereka baik-baik saja? Alhamdulillah mereka baik-baik saja, A. Dan sekarang mereka masih di rumah sesepuh kampung karena dikhawatirkan makhluk itu akan datang kembali. Tolong jaga ibuku ya, paman. Malam ini atau besok pagi aku pulang. Iya, A, tapi paman heran. Ada apa ya sebenarnya? Apa ibumu dan Lisna menjadi target tumbal seseorang? Tapi siapa? Setahu paman, keluarga kita tidak pernah mempunyai musuh. Nanti Wildan ceritakan, paman. Sekarang pokoknya paman harus jaga ibu dan Lisna ya. Iya, A. Dasar makhluk sialan. Kenapa ibu dan keponakanku yang dia incar? Bukankah waktu itu aku mempersembahkan tumbal? Belum waktunya. Memang benar perkataan dari seorang iblis atau setan. Tidak bisa dipercaya. Gumamku. Gimana, A? Udah ada kabar dari ibu? Tanya Terima. Aku pun menjawab pertanyaan Terima dan menceritakan semua yang pamanku katakan tadi tentang ibu dan Lisna, semuanya. Mendengar hal tersebut, Terima tampak sedih dan berusaha memberikanku semangat dan lebih bersabar. Apa ini masih jauh, sayang? Tanyaku. Setelah nanti kita melewati perbatasan, dari situ kira-kira 2 jam perjalanan lagi, sayang. Jauh juga ternyata ya. Semoga kita tidak kemalaman tiba di sana ya. Iya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Amin. Alhamdulillah, di sepanjang perjalanan kami tidak mendapatkan gangguan atau kendala apapun. Sampai akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan pada pukul 11 malam. Saat kami mulai memasuki gang, tampak dari kejauhan terlihat beberapa pemuda menghampiri kami dan bertanya, Assalamualaikum, selamat malam Pak, mohon maaf, mau kemana ya malam-malam gini? Waalaikumsalam Kang, kami akan mengunjungi Pak Kiai, apa benar ini gangnya? Ucap Mang Diman. Oh, Bapak tamu Pak Kiai ya, silakan lurus saja Pak. Nanti di depan ada parkiran, dari situ Bapak jalan sedikit ke bawah, sampai nanti ada pelang nama pondok pesantren. Siap, terima kasih Kang informasinya, Assalamualaikum. Ucap Mang Diman sambil kembali melaju memasuki gang tersebut. Apa benar ini jalannya sayang? Tanyaku kepada Terima. Iya benar, tapi waktu dulu aku berkunjung ke sini tidak melewati gang yang ini. Tapi yang satunya, pantas saja dari tadi aku bingung, maaf ya. Iya nggak apa-apa, yang penting sebentar lagi kita sampai. Singkatnya kami pun sampai di rumah Pak Kiai, yang ternyata sebuah pondok pesantren besar, namun berada di daerah terpencil. Ketika memasuki gerbang, tampak terlihat satu aula yang cukup besar, dan terdapat beberapa santri, seperti sedang mengaji di sana. Tak lama ada salah satu bapak parubaya menghampiri kami, kemudian bertanya, Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu? Ucap bapak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak. Oh iya Pak, apa kami bisa bertemu dengan Kiai Hasan? Apa beliau ada? Tanya Terima. Mohon maaf Bu, apa sebelumnya sudah ada janji dengan Pak Kiai? Kalau bikin janji belum sih Pak, tapi kami datang kemari karena ada urusan yang sangat penting. Bapak Kiai tahu kok siapa saya, sampaikan saja kepada beliau. Ada mantan istri almarhum Haji Arif, pasti beliau tahu kok. Ucap Terima lagi. Oh gitu ya Bu, ya sudah mohon ditunggu sebentar ya, saya coba sampaikan kepada beliau terlebih dahulu, takutnya beliau sudah tidur.
Silahkan Pak, kami tunggu, ucap Teh Rima. Bapak itu pun bergegas masuk ke dalam area pesantren yang ada di belakang. Selang 10 menit kami menunggu, akhirnya bapak itu pun kembali. Mohon maaf sudah menunggu lama, kata Pak Kiai. Bapak dan ibu dipersilahkan masuk, mari saya antar. Terima kasih Pak, ucap kami serentak. Kami pun berjalan ke dalam melewati aula yang terdapat beberapa santri yang sedang mengaji. Ketika aku mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, hatiku seketika bergetar. Karena aku rindu kembali melantunkan ayat-ayat suci yang dulu sering kulakukan saat aku di kampung bersama teman-teman. Dan tanpa sadar, air mataku pun menetes. Singkatnya, kami pun sampai di ruang Pak Kiai. Yang ada di belakang, kopong, tampak sosok lelaki tua namun berwibawa, dengan mengenakan baju serba putih, dengan jenggot khasnya yang panjang dan putih, namun tampak masih terlihat gagah. Tak akan ada yang menyangka jika beliau sudah berumur lebih dari 70 tahun, dan menyambut kami di depan pintu. Assalamualaikum Pak Kiai, ucap kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan masuk, jawab beliau dengan suara yang sangat berwibawa. Kami semua pun masuk, sementara bapak yang tadi mengantar kami pamit untuk kembali lagi ke depan, yang ternyata beliau adalah penjaga atau security di Pompes ini. Setelah kami berada di dalam, Pak Kiai itu menanyakan maksud dan tujuan kami, karena menurut beliau kedatangan kami sangat mendadak, seperti ada sesuatu yang sangat penting. Ini Neng Irma, istrinya almarhum Haji Arif kan ya? Ucap Pak Kiai membuka obrolan kami malam itu. Iya Pak, saya Rima. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak sehat walafiat, Neng. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Lama ya tidak silaturahmi ke sini. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Mohon maaf, Pak, saya baru kali ini lagi bersilaturahmi ke sini. Soalnya sepeninggal almarhum saya banyak diam di rumah, tidak pernah kemana-mana. Oh iya Pak, maaf, kalau Umi Haji kemana ya? Apa beliau sudah tidur? Saya kangen. Syukur kalau Neng Rima sehat. Iya, tidak apa-apa. Bapak maklumi jika Neng Rima jarang atau baru sekarang ada waktu mengunjungi Bapak. Karena Bapak tahu sekali, saat almarhum Haji Arif masih ada, kalian sering berkunjung. Bahkan hampir 1 minggu 2 kali ya. Mengenai Umi Haji, beliau sekarang sudah tenang di sisi Allah SWT. Sudah hampir 3 bulan, Umi Haji berpulang, Neng. Ucap Pak Kiai sambil tersenyum, nampak ada sebuah keikhlasan di balik berpulangnya Umi Haji. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mohon maaf ya, Pak. Rima turut berduka cita. Semoga almarhumah Umi Haji diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah, terima kasih doanya Neng. Oh iya, maaf, kalau boleh tahu ini siapa Neng? Ucap Pak Kiai menanyakan siapa, aku, dan Mang Diman. Yang ini namanya Ak Wildan, dan yang ini namanya Mang Diman Pak. Oh iya Neng, kalau Bapak boleh tahu kalian datang ke sini malam-malam. Ada apa ya? Pastinya ada hal yang sangat penting kan? Iya Pak Kiai. Sebelumnya kami mohon maaf jika kedatangan kami mendadak tanpa konfirmasi, bahkan mengganggu waktu istirahat Bapak. Tapi kami tidak ada waktu lagi karena ini masalah yang sangat besar yang berkaitan dengan nyawa. Ucap Teh Rima menjelaskan. Mendengar perkataan dari Teh Rima, Pak Kiai hanya diam, kemudian memandangi kami satu persatu dengan sangat serius. Lama Pak Kiai memandang kami, dan akhirnya beliau pun berkata, ada sebab, ada akibat. Dan siapa yang menanam, maka dia sendiri yang harus menuai. Manusia terlalu dibutakan oleh harta dan ambisi serta dendam, yang pada akhirnya penyesalanlah yang akan dia dapatkan. Bapak sudah paham sekarang, tanpa kalian menjelaskan. Bisa dibilang ini belum terlambat, tapi jika sesuatu yang buruk terjadi, kalian harus rela dan ikhlas, karena semua itu adalah konsekuensi
dari perbuatan kalian sendiri. Ujar Pak Kiai yang membuatku seakan ditampar keras oleh ucapannya. Aku hanya menunduk dan tak berani untuk sekedar memandang wajah Pak Kiai tersebut. Tak lama Pak Kiai pun berkata kepadaku, "Nak Wildan, segera kamu hubungi ibu atau keluargamu di kampung. Nanti saya sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Karena nyawa ibu dan keponakanmu sedang terancam malam ini." Mendengar perkataan dari Pak Kiai, aku sangat terkejut. Ternyata tanpa aku berbicara, beliau sudah tahu. Lalu segera aku menghubungi pamanku agar bisa tersambung dengan ibuku. Lama aku coba terus untuk menghubungi pamanku. Akhirnya telepon pun diangkat. "Assalamualaikum paman, apa paman sekarang sedang bersama ibu?" "Waalaikumsalam, A. Paman baru saja menemui ibu di rumah sesepuh kampung. Emangnya ada apa, A?" "Paman, maaf kalau boleh aku minta tolong, sekarang paman balik lagi ke sana. Soalnya ini lagi gawat." "Emang ada apa sih, A? Sebenarnya ada apa?" "Maaf paman, nanti aku ceritakan. Tapi sekarang aku minta tolong paman balik lagi ke sana, soalnya HP ibu tidak aktif." "Ya sudah kalau gitu, A, paman ke sana sekarang juga." "Terima kasih ya paman, maaf jika aku merepotkan, tapi ini berkaitan dengan keselamatan ibu dan Lisna." Setelah aku tutup telepon, paman pun langsung kembali menuju rumah sesepuh kampung untuk menemui ibu dan Lisna yang sedang dijaga oleh sesepuh kampung kami. Sementara aku menunggu dengan sangat khawatir karena takut terjadi sesuatu kepada mereka di sana. Dan 15 menit kemudian, paman pun menghubungiku. "Halo A, ini paman sudah sampai. Apa mau bicara sama ibu sekarang?" ucap pamanku. "Iya paman, boleh, mana ibunya?" "Assalamualaikum A." Terdengar suara lirih dari ibuku. "Waalaikumsalam Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Ibu tidak kenapa-napa kan?" tanyaku penuh rasa khawatir. "Alhamdulillah, ibu tidak apa-apa, A. Tapi keponakanmu, Lisna, sampai sekarang belum juga sadar." Mendengar hal tersebut, aku langsung meminta ibu untuk menyerahkan telepon kepada sesepuh kami. Setelah aku berbicara kepada sesepuh, aku langsung memberikan teleponku kepada Pak Kiai. Saat itu aku tidak ingat secara detail percakapan antara Pak Kiai dengan sesepuh kami. Tapi yang jelas Pak Kiai seperti memberikan instruksi atau suatu cara untuk membentengi ibu dan keponakanku di sana dengan cara melafalkan suatu doa. Ada sekitar 30 menit Pak Kiai membacakan doa melalui telepon, dan setelah selesai Pak Kiai langsung menyuruh aku dan Teh Rima untuk mengikutinya memasuki satu ruangan yang dimana di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali tulisan-tulisan dan pajangan kaligrafi Al-Quran. Dan yang pasti tempat itu sangatlah tenang dan bersih. Setelah kami berada di dalam, salah satu santri pun ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan kami pun dipersilahkan untuk duduk bersila. Sementara salah satu santri atau murid Pak Kiai bersila di depan kami. Ketika semuanya sudah dalam posisi masing-masing, Pak Kiai lalu berdiri di samping muridnya tersebut dan kembali membacakan doa. Dan tak lama, murid dari Pak Kiai tersebut berteriak dengan mengeluarkan suara wanita. "Panas! Panas! Tolong keluarkan aku dari tubuh ini!" ujar makhluk yang berada di dalam tubuh santri itu. "Aku tidak akan mengeluarkanmu dari tubuh muridku sebelum kamu berhenti untuk mengganggu atau mencelakai manusia," ucap Pak Kiai kepada makhluk itu. "Bukan aku yang sengaja ingin mencelakai atau mengambil setiap tumbal, tapi anak itu yang sudah berjanji kepadaku akan memberikanku persembahan karena anak itu telah meminta harta kepadaku. Jadi jangan salahkan aku jika aku meminta imbalan dari anak itu," ucap sosok makhluk itu sambil menunjuk ke arahku. "Dasar kau iblis,
Kalian telah menggunakan berbagai macam cara agar kami manusia tersesat di jalan Allah. Maka kamu sudah sepantasnya di bumi harus dihanguskan. Ujar Pak Kiai kembali. Kami memang licik, tapi kami hanya mengganggu dan merayu manusia-manusia yang lemah imannya. Jadi sekarang kamu tidak berhak mencegahku karena anak itu sudah membuat perjanjian denganku. Sudah kewajibanku untuk mencegah kebatilan dan melenyapkan iblis seperti kalian. Maka sekarang akan kuhancurkan iblis-iblis sepertimu. Ujar Pak Kiai sambil kembali melantunkan kalimat-kalimat Al-Quran. Dan makhluk itu pun sontak semakin kepanasan dan kesakitan. Panas! Ampun! Aku berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu anak itu. Ampun! Panas! Aku tidak akan mempercayai perkataan janji dari iblis sepertimu. Ujar Pak Kiai yang terus mencoba memusnahkan sosok wanita ular tersebut. Panas! Panas! Ampun! Aku akan melupakan perjanjian itu. Tapi harta benda yang sudah aku berikan jangan harap akan bisa lagi kau nikmati. Ujar makhluk itu sambil berteriak. Kemudian suara teriakan itu pun menghilang, dibarengi dengan ambruknya murid Pak Kiai. Setelah Pak Kiai menyadarkan muridnya tersebut, santri itu pun langsung beranjak keluar dari ruangan itu. Sejenak suasana menjadi hening, hanya terdengar suara Pak Kiai yang masih melantunkan doa-doa saja. Alhamdulillah, ucap Pak Kiai. Bagaimana Pak? Apa semuanya sudah selesai? Tanya Teh Rima. Alhamdulillah, semuanya sudah berlalu, Neng. Tapi untuk sementara waktu Bapak minta ibu, keponakan, dan kamu untuk tinggal di sini. Karena Bapak khawatir makhluk itu masih mengancam kalian. Ujar Pak Kiai kepada aku. Alhamdulillah. Terus sekarang saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku. Besok pagi Bapak akan mengajakmu ke salah satu curug yang berada tidak jauh dari tempat ini. Dan akan memandikanmu untuk membersihkan atau membuang pengaruh-pengaruh negatif yang masih ada di dalam tubuhmu. Dan jika esok apa yang kamu punya dan kamu dapatkan hilang dan lenyap, jangan bersedih. Karena semua yang kamu dapatkan bukanlah hasil dari kerja keras yang halal, tetapi hasil dari penyekutuan Allah SWT. Segeralah bertaubat. Mendengar perkataan dari Pak Kiai, aku hanya tertunduk diam. Aku sungguh menyesali semuanya. Sementara dendamku terhadap Irma sungguh tak berarti, karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Tetapi keadaanku lah yang membuatku harus memilih demi masa depannya. Sementara untuk keluarga korban yang menjadi tumbalku, mungkin mereka saat ini masih merasa terpukul. Ya Allah, aku sungguh sangat berdosa. Kami pun keluar dari ruangan Pak Kiai dan kembali menuju ruang tamu. Di saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara ledakan dan beberapa santri pun datang menemui kami dan memberitahukan jika mobilku mengalami kebakaran. Mendengar hal itu tersebut, aku langsung berlari menuju tempat di mana mobil kami diparkir. Dan benar saja, ketika aku tiba di sana, terlihat mobilku sudah dalam keadaan terbakar. Tampak para santri dan warga setempat mencoba berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Saat itu aku hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Mungkin inilah salah satu yang Pak Kiai katakan. Bahkan satu persatu harta benda yang aku miliki akan hilang atau habis. Singkat cerita, setelah aku, para santri dan para warga berhasil memadamkan api, aku pun kembali lagi ke pondok pesantren. Sesampainya di sana Pak Kiai mencoba menguatkanku dan menyuruhku untuk bersabar dan ikhlas. Bersabarlah dan ikhlaskan semuanya. Apapun yang akan terjadi nanti, persiapkanlah dirimu. Karena siapa yang memulai, maka dia sendiri yang harus mengakhirinya. Dan jangan lupa untuk selalu memohon doa dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Malam itu pun Pak Kiai menyuruh kami untuk segera istirahat.
Dan mengenai mobilku yang terbakar, aku sudah tak lagi mempermasalahkannya. Tinggal besok pagi aku akan urus bangkai mobil tersebut. Aku coba untuk memejamkan mata, namun pikiranku sangat kacau. Terlebih aku memikirkan tentang toko ibuku dan tokoku yang ada di kontrakan saat itu. Aku berpikir jika mobil saja terbakar, apa semua barang-barang yang ada di dua toko akan terbakar juga? Jika menghilangkannya dengan cara terbakar, aku khawatir bangunan rumah pun akan ikut terbakar. Di tengah kekhawatiranku, ku coba untuk kembali menghubungi pamanku untuk memastikan jika rumah ibuku aman. Assalamualaikum paman, apa paman masih di rumah sesepuh kampung? Waalaikumsalam A. Iya, paman masih di sini. Kenapa A? Paman, maaf, bisa tolong cek rumah ibu sekarang nggak? Emang ada apa A? Rumah ibu ada Kang Agus yang jagain kok. Aa jangan khawatir ya. Oh ada Kang Agus yang jaga, syukur deh paman. Kalau gitu aku minta nomornya Kang Agus, tolong kirimin ya. Iya A, paman kirim sekarang. Setelah pamanku mengirim nomor HP Kang Agus, aku pun langsung menghubunginya. Tapi setelah aku mencoba menghubungi nomor Kang Asep, beliau tidak menjawab. Mungkin karena beliau sudah tidur, karena saat itu aku melihat jam ternyata sudah pukul 2 pagi. Aku langsung chat Kang Agus jika nanti beliau bangun agar langsung menelponku. Dan sekitar pukul 3 akhirnya aku pun bisa memejamkan mata. Sekitar pukul 5 subuh aku pun terbangun karena mendengar suara azan yang sangat merdu. Ya Allah, baru kali ini aku bisa mendengarkan lagi suara azan yang sangat merdu, yang dulu sering aku dengar saat aku di kampung. Dan tak terasa air mataku kembali menetes, karena teringat dengan semua dosa-dosaku yang telah terlalu jauh dengan agama. Aku rindu padamu ya Allah, gumamku dalam hati. Renunganku dikagetkan oleh suara ketukan pintu, dan suara Terima yang memanggil mengajakku untuk sholat subuh berjamaah. Aku pun beranjak dari tempat tidur, menghampiri dan membuka pintu kamar. Pagi sayang, yuk kita sholat subuh berjamaah. Pak Kiai sudah nunggu. Ucap Terima yang menenangkan hatiku pagi itu. Pagi juga sayang, iya sebentar. Aku siap-siap dulu ya. Ku tutup kembali pintu kamar dan segera memakai pakaian yang sebelumnya sudah disiapkan oleh santri Pak Kiai. Baju koko dan sarung. Setelah selesai aku langsung menuju toilet untuk cuci muka dan berwudu. Tubuhku seketika bergetar saat ku mulai membasuh wajahku dengan air wudhu. Tangisku pecah seketika, pecah karena sudah terlalu lama aku tidak melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Dan sudah terlalu jauh aku melupakan Allah. Para santri yang di sebelahku bertanya dan memastikan jika aku tidak kenapa-napa. Mereka pun menunggu sampai aku selesai berwudhu dan menggandengku memasuki masjid. Ketika aku menginjakan kaki di dalam masjid, kembali air mataku pun menetes. Ya Allah, aku mohon, ampuni atas semua dosa-dosa yang telah aku lakukan. Gumamku dalam hati. Subuh itu pun aku melaksanakan sholat berjamaah, dan setelah sholat aku ikut mendengarkan tausiah yang diberikan oleh salah satu ustadz pengajar di Pompes tersebut. Ada rasa haru ketika aku berada di sana, karena kembali teringat di saat aku kecil dulu di kampungku sering diadakan pengajian atau tausiah setelah selesai sholat subuh berjamaah. Singkat cerita, kegiatanku di masjid pun selesai sampai pukul 6 pagi. Dan ketika aku kembali ke kamar tamu rumah Pak Kiai, hendak ganti baju, kulihat HP-ku menyala, dan setelah kucek ternyata terdapat 10 panggilan tak terjawab, dan beberapa chat dari Kang Agus dan juga pamanku. Aku pun langsung menelpon pamanku. Ketika tersambung, aku terkaget di mana pamanku memberitahukan jika barang-barang yang ada di dalam toko ibuku semuanya berantakan dan hancur sampai tak tersisa.
Pamanku berkata, jika Kang Agus sama sekali tidak mendengar suara gaduh atau apapun dari semalam. Kang Agus baru mengetahui keadaan toko ibuku saat beliau hendak akan ngopi ketika beliau masuk dari pintu dalam. Tampak semua barang dagangan ibuku sudah berhamburan, seperti baru diacak-acak atau dirusak oleh seseorang. Karena melihat hal tersebut, Kang Agus pun langsung menelpon paman. Mendengar hal tersebut, aku seperti tak bisa untuk berkata apa-apa saat itu. Aku hanya terdiam. Mungkin memang benar satu persatu harta atau barang yang aku miliki dari uang pesugihan tersebut akan lenyap atau habis. Aku bergegas untuk mengganti baju dan keluar untuk menghampiri Pak Kiai, Teh Rima, dan Mang Diman yang sedang berada di teras belakang. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. "Mari sini duduk di sini," ucap Pak Kiai, dan aku pun duduk tepat di sebelah beliau. "Sudah, tidak usah dipikirkan, ikhlaskan saja. Karena semua itu bukan hakmu, tetapi hanya sesuatu yang fana. Harta atau benda yang kamu dapatkan dari hasil bersekutu dengan iblis atau setan tidak akan abadi dan berkah. Yang ada hanyalah kumpulan dosa-dosa jika kita terus mempergunakannya, apalagi sampai memakannya," ucap Pak Kiai yang membuatku terheran karena beliau ternyata sudah mengetahui apa yang baru saja menimpaku tanpa aku memberitahukannya. "Iya Pak, tapi yang membuatku heran, bukankah makhluk itu kemarin sudah dibinasakan? Tetapi kenapa efeknya masih saja terasa?" tanyaku. "Jin dan iblis tidak akan binasa sebelum bumi ini kiamat, karena mereka telah bersumpah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.